Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Gema Guyardi, beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Selamat pagi Pak Gema. Selamat pagi, luar biasa Mas Pras. Luar biasa sekali seiring dengan penguatan di bursa Wall Street yang terus mencetak baru ya. Kita lihat rekor-rekor yang sudah ditembus. Sementara indeks harga saham gabungan juga tidak mau kalah sebenarnya. Bagaimana Anda melihat dengan berbagai sentimen, sementara di sisi lain masyarakat investor global juga masih menantikan pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell. Akankah menjadi cerminan bahwa akan ada relaksasi lagi yang akan diberikan oleh Bank Sentral di sana? Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Dari Astronaci kita akan ceritakan dulu sejarahnya ya. Kita melihat ya kalau sekarang dari bursa global, saya memiliki rule of thumb. Saya pelajari dari tahun 2011 kejadiannya ketika waktu itu dengan kondisi yang krisis juga. Saya melihat bahwa ada satu hal yang cukup ganjil di mana menurut saya ini adalah agenda daripada elit global kalau orang bicara seperti itu. Warren Buffett itu waktu tahun 2011 ke 12 itu dia di tengah-tengah krisis, terus kemudian dia masuk membeli Bank of America kurang lebih sekitar 5 miliar dolar. Nah, saya mengamati setelah itu, waktu itu 2012, saya melihat bahwa market itu langsung turning up. Ya, jadi dia benar-benar Dow Jones-nya menjadi bullish, dan itu menjadi catatan buat saya. Saya berpikir bahwa one day kalau dia melakukan hal yang sama, harusnya efeknya sama. Dan ternyata di tahun 2020 Warren Buffett itu tiba-tiba nyelonong masuk beli Bank of America lagi. Dan di sini kita melihat bahwa nampaknya history repeat itself dan ini bisa membuat market up. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan selama eranya Republik memimpin, itu selalu diikuti dengan perang yang harus terjadi, baik itu perang benar-benar perang ataupun Cold War atau Trade War. Di situ saya memperhatikan secara histori di XY itu akan ditahan untuk tidak terlalu naik. Secara cycle memang repetition itu US Dollar Index selama Republik itu kurang lebih sekitar 6 daripada 10, dia dipertahankan di bawah 100. Nah, ini akan membuat indeks saham itu secara agresif naik ya. Dan hal ini juga confirm dengan US sebagai nomor 1 yang terserang COVID, tetapi marketnya selalu naik. Ini kan sangat divergen sekali. Betul. Dan Dow Jones ini nampaknya ya memang ke arah 28.000 sekian, dan ini terbukti dari awal Maret. Saya sudah lihat bahwa market itu harusnya tetap bull karena udah price in. Demikian karena korelasinya 70%, maka IHSG juga akan mengikuti. Itu walaupun katanya resesi, tapi menurut saya 5.500 dan 5.600 harus dicapai oleh IHSG. Nah, bagaimana kalau kita lihat dengan proyeksi indeks di dalam negeri sendiri, begitu Pak Gema, dengan sentimen yang juga tidak terlalu banyak. Anda melihat ini menjadi sentimen yang cukup kuat untuk mendorong lebih kepada faktor global kah dominasinya atau bagaimana? Ya, yang pertama kalau kita lihat korelasi 70% dia ngikut kepada Dow Jones, maka secara pola dia mestinya juga akan ngikut. Nah, kita melihat target 5.650 itu harus dicapai oleh IHSG cepat atau lambat. Dan kita tahu bahwa Astronaci punya outlook jangka panjang. Kita saat ini berada di dalam wave 4 konsolidasi yang panjang hingga nanti 2022 baru nanti akan bullish lagi. Artinya bisa disimpulkan COVID ini akan bertahan 2020, 2021 dan mulai reda apapun itu nanti 2022 baru akan naik. So sekarang kita tetap melihat bahwa COVID itu sudah price in, resesi juga secara real life juga tidak terlalu menakutkan buat orang-orang di Indonesia, sehingga confidence daripada masyarakat dengan adanya bantuan juga yang akan digelontorkan stimulus di Indonesia ini akan mendorong IHSG naik. Bagaimana dengan pidato Jerome Powell nanti malam? Pidato tentunya tidak akan jauh-jauh dengan bicara tentang perencanaan akan ada stimulus dan seterusnya. Kita sudah pelajari hal ini dari tahun 2008 ya. Bedanya adalah 2008 itu waktu itu dia gelontorin 750 miliar dalam bentuk cash. Setelah itu krisis berikutnya dia belajar tidak dalam bentuk cash tetapi quantitative easing. Nah, dalam bentuk stimulus yang sekarang ini mungkin di-combine antara 2008 dengan setelahnya ya. Waktu itu quantitative easing 2013 kalau tidak salah. Antara itu ya. Gitu. Oke Pak Gema, kita akan sampaikan dulu sejumlah kabar emiten ini untuk masyarakat investor dan traders di tanah air untuk menyikapi perdagangan hari ini. Dan pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan beberapa update emiten. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, kalau kita cermati dari pergerakan United Tractors ini yang membuka kemungkinan untuk mengakuisisi tambang emas yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan kinerja perseroan. Kemudian ada Inaf yang akan membangun sekitar 12 laboratorium di berbagai daerah. Adapun di sisi lain, Pavindo menegaskan peringkat single A untuk BMTR dan perkuat modal MNCN tidak akan membagikan dividen.
Itu dia ada beberapa kabar emiten yang akan kita bahas, namun kita akan fokus yang pertama terkait dengan Indofarma Tbk atau INAF. Dan kita akan sampaikan informasinya di mana yang akan membangun 12 laboratorium untuk pengujian swab dengan metode PCR COVID-19. Dan sebanyak 10 lab akan dibangun di berbagai wilayah seperti Makassar, Lampung, Medan hingga Yogyakarta. Saat ini, Perseroan telah membangun 2 laboratorium di Jakarta dan 10 laboratorium lainnya akan dibangun di berbagai wilayah seperti Makassar, Lampung, Surabaya, Medan, Aceh, Bali, Semarang, serta Yogyakarta. Pembangunan diperkirakan rampung dalam 2 bulan ke depan. Setiap laboratorium yang dibangun memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan pengujian sampel tes, yakni 200 sampel per hari. Namun, terdapat juga sentra processing facility yang mampu menguji sampel sebanyak 1.200 hingga 1.300 per hari. Sehingga jika ditotal dari 12 laboratorium yang akan dibangun bisa melakukan tes hingga 15.000 sampel per harinya. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik secara fundamental pergerakan dari Indofarma. Bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Dengan pergerakan penutupan kemarin, melemah sekitar 0,59% di level 3.370. Adapun pergerakan secara year to date masih sangat positif sekali, 287%. Kemudian kinerja ataupun net profit di sepanjang semester 1 sebenarnya masih mengalami kerugian minus 4,6 miliar rupiah dengan PE ratio minus 1.123 kali. Adapun market cap-nya mencapai 10,44 triliun rupiah. Itu dia untuk update dari pergerakan Indofarma. Kita akan langsung membahas kembali bersama dengan Bapak Gema Guyardi. Beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Ya, Pak Gema, kita akan ulas INAF ini. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini bisa menjadi bagian dari rekomendasi ataupun portofolio bagi masyarakat investor untuk hari ini? Ya, kita tahu bahwa INAF dan KF itu merupakan saham yang terkena positif dampak COVID, di mana ceritanya ya pasti tentang vaksin, terus kemudian tentang bisnis tes dan seterusnya. Okay. Ya, kita tahu bahwa bisnis tes itu oke, dan pertanyaannya adalah apakah ini akan terefleksi lagi di saham. Kita bahas sahamnya dulu. Kalau kita melihat pola yang terjadi sejak 7 Agustus sampai sekarang itu adalah pola konsolidasi setelah dia naik gila-gilaan ya dari harga 1.150 katakan, terus sampai 3.400, itu kan udah hampir 300%. Yeah. Nah, kita perhatikan bahwa resisten yang paling kuat atau area supply yang harus dia jemput itu adalah di level 5.600 sampai 5.700. Nah, sideways kali ini bisa menjadi catatan. Selama harga tidak turun di bawah 3.200, harusnya kita masih hold saham ini dengan target price antara 5.700. Baik, nah, 5.700 ya peluangnya ya. Oke. Betul. Kalau kita melihat daripada dia membangun laboratorium dan seterusnya, tentunya ini akan meningkatkan kinerja, nantinya akan lari kepada top line. Ya. Saya bottom line-nya saya belum lihat berapa, tapi yang jelas top line-nya naik. Namun juga ada resisten juga, di mana masyarakat sekarang yang paling banyak membutuhkan swab dan rapid itu kan untuk aviation. Jadi kalau misalnya mereka mau bepergian. Nah, tapi juga ada kendala di sini, di mana kalau dulu rapid test itu 3 hari sebelum jadwal penerbangan, sekarang udah dilonggarkan menjadi 14 hari. Nah, ini menjadi salah satu risiko, mungkin ya ordernya atau permintaan akan menurun. Gitu. Baik, Pak Gema, kita akan sampaikan terlebih dahulu. Ini ada beberapa informasi menarik terkait dengan anggota baru di Bursa Efek Indonesia, di mana hari ini ada pencatatan perdana saham dari PT Transkon Jaya Tbk. Dan pemirsa, kita akan menyaksikan bersama bagaimana dengan update dari IPO hari ini. Selamat menyaksikan. Kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini. Indeks harga saham gabungan hari ini pemirsa kembali lagi mengalami penguatan 0,2% di level 5.348,93. Adapun saham-saham yang mengalami penguatan sekitar 150 saham, adapun yang mengalami pelemahan sekitar 30-an saham. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gema Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Pak Gema, ya, ini ada anggota baru di Bursa Efek Indonesia, begitu, PT Transkon Jaya Tbk. Bagaimana analisis Anda? Biasanya ada memang bagian investor yang menyukai saham-saham yang baru IPO nih. Kalau analisis Anda bagaimana? Oke, jadi
Transcorp ini kebetulan saya sempat ikut dalam meeting-meetingnya. Jadi kita tahu bahwa ini salah satu pendatang dari sisi rental kendaraan ya. Jadi untuk transport di industri. Nah, apapun itu nanti hasil IPO, yang paling penting adalah berapa besar emiten itu menyiapkan dana untuk maintain sahamnya. Jadi saya sedang bicara dari teknis perdagangan sahamnya. Kalau seandainya tidak menyiapkan dana yang cukup banyak, maka bisa dikatakan terutama saham-saham yang ada di papan development board yang IPO-nya tidak lebih daripada 200-300 M. Ini kan IPO-nya cuma sekitar 112 M kalau tidak salah. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak memiliki willingness untuk mengembalikan uangnya, itu misalnya dia udah dapat 100 miliar, dia kembalikan mungkin 40 miliar untuk maintain harga saham, baik itu menjaga untuk tidak turun ataupun membuat liquidity yang baik ya, liquidity provider, maka dalam waktu 3-6 bulan harusnya ini beresiko untuk menjadi 50 harga sahamnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Saya tidak bisa disclose di sini berapa angka yang disiapkan oleh emiten, tapi rambu-rambunya demikian pada umumnya. Baik, tapi dengan saham-saham seperti ini kan banyak sekali biasanya peminatnya begitu. Apakah lebih pada untuk trading jangka pendek saja sebaiknya atau bagaimana? Karena kalau kita lihat secara fundamental sebenarnya cukup solid begitu, karena memang bergerak di sektor sewaan kendaraan yang khusus untuk pertambangan dan sudah menguasai banyak wilayah di Kalimantan. Ada 3 hal yang perlu Anda catat untuk IPO. Yang pertama adalah fundamental itu boleh bagus, tapi kalau emiten tidak menyiapkan liquidity dalam bentuk cash, itu saham juga akan ke 50 perak. Yang kedua, setiap emiten itu apalagi yang melakukan strategic listing, bahwa strategic listing itu berbeda dengan IPO real. Strategic listing yang beli adalah rekanan atau bahkan emiten sendiri yang menggunakan nomini misalnya. Ya, walaupun itu termasuk di dalam satu area gray area yang tidak diizinkan sebenarnya. Nah, ketika standby buyer mereka berkhianat dan mereka keluar, maka ini akan membuat harga saham itu hancur-hancuran. Nah, kita tidak tahu bagaimana deal mereka dengan para standby buyer mereka. Dan yang ketiga, yang suka untuk saham-saham IPO, mereka rata-rata bukan investor jangka panjang, tapi adalah spekulator. Ini yang harus kita waspadai. Oke, analisis yang menarik Pak Gemma. Kita akan jeda dulu sebentar, kita akan bahas ada beberapa informasi juga menarik di segmen berikutnya. Dan pemirsa IDX Channel, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, hari ini pemerintah akan meluncing pencairan dana bantuan berupa subsidi gaji bagi pekerja sebesar Rp600.000. Dan ini adalah tahap pertama di mana bantuan diberikan bagi pekerja yang memiliki gaji atau pendapatan di bawah Rp5 juta per bulannya. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan program bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 bagi pekerja terdampak COVID-19 dengan penghasilan di bawah Rp5 juta dan merupakan peserta BPJS Tenaga Kerja Aktif hingga Juni 2020 akan dicairkan hari ini. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia seperti dikutip Okezone mengatakan, Presiden Joko Widodo yang akan melaunching bantuan pemerintah berupa subsidi gaji yang akan langsung ditransfer ke rekening pekerja yang memenuhi kriteria. Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan beberapa syarat penerima bantuan subsidi gaji. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, pekerja menerima gaji atau upah. Ketiga, terdaftar sebagai penerima aktif program Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. Kelima, peserta aktif program Jamsos Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta. Keenam, memiliki rekening bank aktif. Kemenaker akan menyalurkan bantuan untuk 2,5 juta pekerja tiap minggunya dengan anggaran mencapai Rp37,87 triliun. Adapun target bantuan diberikan kepada 15.725.232 pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gemma Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci International. Pak Gemma, halo. Kita lanjutkan kembali Pak Gemma dengan perbincangan yang hari ini akan ada launching dari pencairan subsidi bantuan tentunya untuk masyarakat pekerja yang berada di bawah 5 juta untuk gaji per bulannya. Bagaimana? Akankah ini menjadi salah satu sentimen positif yang akan menggerakkan roda perekonomian? Ya,
jadi seperti yang saya yakini bahwa COVID itu masalahnya akan menghancurkan consumer confidence. Kalau masyarakat semua wait and see, nggak ngapa-ngapain, ada dua, karena secara psikologis mereka takut. Yang kedua adalah karena mereka memang di PHK dan nggak ada duit, disuruh unpaid leave. Di mana permainan unpaid leave ini akhirnya menjadi momok yang mengerikan, ya, karena pada dasarnya tidak ada di aturan ketenaga kerjaan. Ini semua karena solidaritas saja. Tapi kalau ini terus berlanjut, tidak ada spending dari masyarakat, resesi yang benar-benar masif itu akan terjadi. Oleh karena itu bantuan ini atau stimulus cash ini harus segera dijalankan, dan ini merupakan konsep yang baik sekali kalau dia sudah digelontorkan. Seperti Pak Jokowi waktu itu sempat marah-marah karena dana tersendat, ya. Jadi dengan mulai adanya stimulus, walaupun itu cuma 2,4 juta per 4 bulan, tapi itu merupakan satu hal yang sudah baik untuk awalnya. Sehingga diharapkan consumer spending bisa naik, bisnis bisa naik kembali. Karena terus terang kalau kita lihat COVID-19 itu nggak ada wibawanya di Indonesia. Ya, jadi masyarakat juga udah menang sebenarnya sama COVID. Yang takut COVID-nya gitu ya. Jadi masyarakat sama sekali nggak anggap lagi ada COVID. Sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana mereka bisa spending, dan harapannya itu bisa mendorong IHSG. Bagaimana dengan investasi di pasar modal? Anda tadi belum merekomendasikan saham jagoan yang Anda bisa tradingkan ataupun investasikan untuk masyarakat investor maupun traders hari ini, Pak Gemma. Seperti Anda ketahui, Astronaci selalu suka dengan BRI, dan buat yang tradingnya besar, hari ini BRI sudah naik cukup banyak, 3750 dari Maret, ya. Wah, itu sudah baik. Jadi BRI tetap kita rekomendasikan. Kemudian hari ini ada BTPS yang bisa Anda lihat. Mudah-mudahan angka 5.000 bisa tercapai untuk BTPS. Kalau BRI tadi 4.500, ya. Terus kemudian saya lihat lagi untuk banking, satu lagi mungkin saya kasih BBCA, ya. Nah, sekarang untuk dari sektor peluangnya keberapa dulu nih? BBCA belum sempat disebutkan. BBCA ini sekarang lagi sideways dan akan menuju kurang lebih sekitar 35.000. Lebih kepada semuanya short term trading saja begitu Pak Gemma atau bagaimana? Kurang lebih sekitar 2 bulan lah, ya. Kalau kita bicara maksimal 2 bulan. Jadi saya sedang memberikan roadmap untuk jangka menengah, tapi kalau Anda mau memperlakukannya untuk jangka pendek itu boleh, keputusan investasi di tangan Anda. Terus kita lihat ada PTBA. PTBA itu bisa ke 2.500, itu bisa menjadi pilihan. Baik, berarti hanya 2 sektor saja begitu Anda jagokan, lebih didominasi oleh sektor perbankan? Ada satu lagi Hardware, ya, ACES, ya. Jadi ACES ini harusnya masih ada kesempatan untuk dia kembali ke 1.700-an. Dia ini untuk yang sangat pendek sekali. Dan kalau kita mau bicara yang big cap sih, mungkin Astra International saya bisa berikan satu lagi. Astra International, ya, dengan target price kurang lebih sekitar 6.500. 6.500. Baik. Dengan level-level pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih mencoba bertahan juga di teritori positif begitu, Anda melihat bagaimana dengan peluang entry atau the best entry yang bisa Anda sarankan? Kita ulas satu persatu dari sektor perbankan. Bank BRI begitu dengan peluang 4.500. Apakah level-level sekarang saat ini kita bisa riding saja, hajar kanan begitu Pak Gemma, atau masih tetap wait and see dulu nih sementara sampai maturity-nya terbentuk untuk pergerakan harga sahamnya? Saya akan berikan angka 3.400 itu buat entry swing. Terus kemudian sekarang ini saya prediksi dia akan bikin yang namanya base formation, dia akan bikin konsolidasi. Jadi Anda bisa masuk ketika tembus 3.800. Jadi pilihannya adalah apakah ketika dia tembus 3.800 atau di 3.400 Anda beli. Ada dua level yang perlu dicermati ya BBRI ya. Baik, ditahan dulu analisisnya Pak Gemma, kita akan jeda kembali, nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan kita akan kembali membahas beberapa saham yang direkomendasikan oleh Bapak Gemma Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci International. Tadi ada beberapa sektor perbankan, ada Bank BRI dengan peluang entry di 3.400 atau buy if break setelah menembus 3.800 dengan peluang sampai dengan pergerakan 2 bulan ke depan adalah di level 4.500. Baik, berikutnya Pak Gemma, kita bahas BTPS. Target price tadi Anda sarankan ada peluang ke 5.000. Bagaimana dengan the best entry BTPS? The best entry bisa masuk harga open ini selama dia tidak turun di bawah 3.700, maka angka 3.850 sampai 3.950 itu bisa menjadi entry point. Ya, jadi harga sekarang ini bisa buat entry. Berarti current price boleh kita mengambil posisi beli begitu ya?
Ya, betul. Oke, dengan peluang tadi sampai dengan 5.000. Bank BCA bagaimana? Cukup ketinggalan tidak dengan level-level saat ini? BBCA, oke. Sekarang perhatikan, ini hanya ada satu strategi. Tembus 32.150 Anda buy. Oh, oke. 32, 150? 32.150 Anda buy. Oke, berarti mengambil posisi wait and see sebentar begitu ya, sambil melihat peluang ke 32.150 tembus atau Saya tidak. pribadi, saya sudah beli BRI udah cukup lama, dari tanggal 24 Maret saya punya, saya masih simpan sampai sekarang. Oke. BCA saya punya, kemudian BTPS saya juga punya. Jadi hari ini saya baru nambah BTPS lagi. Jadi saya bisa sampaikan kalau saya pribadi sudah beli. Nah ini BCA udah mau naik nih kan, sekarang 32.100. Betul. Jadi begitu lewat 32.150 siap-siap Anda buy BCA ya. Baik, peluang tadi sampai dengan 35.000 ya untuk Bank BCA. Betul, kurang lebih 35.000. Jadi ini sambil live trading kita. Level-level yang sudah Anda berikan tadi, apakah pada saat menyentuh level resisten yang seperti sudah kita sebutkan tadi, apakah kita bisa melakukan aksi profit taking dulu atau masih bisa jangan. Yang BCA ini kita hold. Ini baru mulai terbang. BTPS baru mulai terbang. Baik, itu dia untuk sektor perbankan. Berikutnya PTBA. Bagaimana analisis Anda dan saran the best entry-nya? Oke, PTBA sekarang ini kita hanya akan beli ketika dia tembus dari 2.180. Oke, 1.850. Sorry, 2180. Oh, sorry, 2180 ya. Itu dia untuk masuknya di 2180, peluang sampai dengan 2.500 ya, Pak Gema ya. Ya, betul. Baik, tapi kalau sebelum kita membahas rekomendasi saham yang lain, kalau kita lihat pergerakan movers hari ini yang masuk dalam deretan top gainers, Pak Gema, ini ada FILM atau film ini dari MD Pictures TBK hari ini mengalami kenaikan yang luar biasa terkait dengan kebijakan dari wilayah Provinsi DKI Jakarta yang akan membuka kembali bioskop begitu meskipun tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bagaimana Anda melihat, apakah ini sentimen sesaat saja atau bagaimana, Pak? Ya, ini sentimen sesaat saja dan menurut saya sangat gila kalau sampai kemarin kan juga dibicarakan buka bioskop itu meningkatkan imunitas. I don't know where's their brain gitu loh. Jadi memang kalau mau buat Indonesia top 10 di seluruh negara ya buka aja bioskopnya. Tapi menurut saya itu hanya sentimen sesaat. Dan kalau nanti bioskop dibuka kemudian ini menyebabkan COVID meledak, mungkin indeks juga akan kepengaruh lagi. Gitu. Oh, oke. Jadi tidak Anda rekomendasikan atau netral saja untuk film ini? Ya, untuk film netral aja. Ini kan hanya sesaat aja gitu. Baik, bagaimana dengan S Hardware juga? Kemudian ada Astra International, Pak Gema. Oke, kalau kita lihat dari S sekarang masih sideways, tapi saya langsung kasih resisten. Anda beli sekitar 1680 di tabrak masuk ya, Anda masuk aja di situ ya. Terus kemudian untuk Astra International juga sedang membuat base tembus 5.450 itu boleh silakan kita beli. Oke, itu dia untuk beberapa analisis yang menarik. S Hardware ada peluang ke 1.700, kemudian Astra International di posisi 6.500 untuk peluang keuntungan atau gain yang bisa didapatkan dengan buy di 5.450 dan juga masuk dalam deretan net foreign buy maksud kami ya di posisi kedua ini Astra International. Nampaknya asing sudah mulai menyasar. Anda melihat ada potensi apa sih? Biasanya kalau asing melihat kan berarti melihat secara fundamental, makroekonomi. Jadi banyak analisis yang dilihat begitu Pak Gema. Intinya asing itu butuh tempat untuk taruh duitnya. Jadi mau tidak mau mereka tetap harus placing kan uangnya. Dan kalau kita melihat secara tren maupun company projection finance-nya itu bagus ya mereka akan masuk aja gitu. Masalahnya tetap mereka akan pilih yang terbaik dari yang terburuk dengan situasi itu. Baik, berarti optimisme sebenarnya masih tetap ada begitu dengan beberapa saham yang Anda rekomendasikan tadi untuk jangka lebih kepada menengah begitu ya Pak Gema ya. Ya, baik. Betul. Pak Gema, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Gema. Terima kasih Mas Pras, sukses selalu.